Kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi suatu kebangkitan. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Pendidikan dasar 9 tahun bagi murid sekolah negeri dan swasta gratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Gugatan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI dan 3 pemohon atas nama Fathiah Novianisa Rizkika dan Riris Risma Anjiningrum. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Putusan ini menjadi harapan baru bagi 24 juta masyarakat miskin Indonesia yang kerap kesulitan menyekolahkan anaknya. Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, hasil Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, Indonesia menempati posisi dengan skor terendah dibanding negara ASEAN lainnya. PISA mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun pada kemampuan matematika, membaca, dan sains. Singapura menempati posisi puncak dengan skor rata-rata kemampuan global siswanya, yakni 560, bahkan tertinggi di Asia. Disusul oleh negara Vietnam dengan total skor rata-rata kemampuan global 468, diikuti Brunei Darussalam dengan skor total 439. Negara Malaysia dan Thailand berada di posisi tengah dengan skor total yang beda tipis. Sementara Indonesia menempati posisi terendah kedua setelah Filipina yang hanya memiliki total skor 369 untuk membaca, matematika, dan sains. Selain penurunan signifikan pada kualitas pendidikan nasional, angka putus sekolah di Indonesia juga masih mengkhawatirkan. Ada 38.540 siswa SD putus sekolah pada tahun ajaran 2024-2025. Wilayah Jawa Barat adalah wilayah terbanyak dengan angka putus sekolah sebanyak 4.681. Sementara untuk tingkat SMP, total 12.219 siswa yang putus sekolah. Wilayah terbanyak angka putus sekolah yakni Jawa Timur sebanyak 1.780 siswa. Putus sekolah bagaikan mimpi buruk bagi para generasi penerus bangsa. Dalam rentang waktu 2014 hingga 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Anak Indonesia atau JPPI mencatat sebanyak 39% anak putus sekolah disebabkan tidak punya biaya. Disusul dengan faktor lainnya yaitu mencari nafkah, menikah muda, hingga menjadi korban kekerasan. Alasan lain putus sekolah karena ijazah ditahan hingga terkendala jarak sekolah. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal sekolah gratis, pemerintah angkat bicara. Kita terikat dengan putusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian terkait, dan yang sangat penting lagi adalah arahan Bapak Presiden. Pendidikan adalah pintu Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Dalam pendidikan yang adil, setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya. Pak Anies, izinkan saya untuk menanyakan hal ini, Pak. Yang terbaru, Ketua DPC PDI Solo, Pak FX Rudi bahkan menyebut lebih baik anggaran untuk makan bergizi gratis ini dialokasikan saja untuk pendidikan dasar gratis. Sangat-sangat pengaruh nanti. Karena APBD juga harus mengeluarkan untuk membiayai pendidikan swasta. Saran saya, MBG ini malah digeser untuk pendidikan gratis, itu malah bermanfaat dan bermartabat. Menurut saya sih jalankan yang sudah jadi janji. Apa yang menjadi janji, itu dijalankan. Jadi bila sudah dijanjikan makan bergizi gratis untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, ya sudah semuanya dipastikan terima aja. Semuanya karena itu janji. Kalau janji ya dilaksanakan.
Jadi pada fase ini sudah tidak lagi berdiskusi tentang pro, kon, dan lainnya, udah selesai, karena udah diputusin kan. Jadi tugasnya sekarang bagaimana janji itu terlaksana dan semua rakyat supaya mengecek udah terlaksana apa belum. Itulah sebabnya menurut saya pada fase ini ya kita saksikan dan kita lihat pelaksanaannya. MBG harus tetap berjalan, pendidikan dasar gratis, amanat konstitusi juga harus tetap berjalan. Tidak ada alasan apapun ya Pak, karena sudah janji dan amanat. Sudah janji, ya dilaksanakan. Pak, Bapak adalah Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Kita turunkan sedikit Pak, karena Pemprov DKI juga memiliki program yang mirip sekolah swasta gratis Pak, yang rencananya akan dilakukan di tahun ajaran baru ini. Ada tanggapan terkait hal itu Pak? Pokoknya gini, semua yang sifatnya baik itu untuk memajukan pendidikan, yang memberikan akses pendidikan, baik-baik saya dijalankan. Yang penting adalah semua anak bisa mendapatkan akses sekolah dan sekolahnya berkualitas, gurunya baik, itu pegangan utamanya. Jadi kalau kita ingin membesarkan kelas menengah kita, ingin membuat lebih banyak pribadi terdidik, terampil, bisa menjadi penggerak perekonomian, ya tidak ada pilihan kecuali meningkatkan kualitas pendidikan, akses pendidikan, sampai bagi yang memiliki kompetensi dan relevansi bisa meneruskan sampai pendidikan tinggi. Terakhir Pak Anies, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan Pak, melihat begitu banyaknya harapan anak-anak bangsa kita untuk kemudian bersekolah. Kita tahu angka putus sekolah masih cukup tinggi Pak, tetapi juga di sisi lain ada harapan baru ketika MK mengetok palu. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Perubahan itu tidak akan terjadi hanya setelah palu diketok di MK. Perubahan itu akan terjadi ketika eksekusi itu dilakukan. Dan dalam eksekusi itu saya mengharapkan lebih dari sekedar fokus pada SD saja, SMP saja, tapi juga SMA. Menurut saya malah justru dibutuhkan lebih dari keputusan MK untuk bisa membuat masa depan Indonesia lebih cerah. Nah, gini, Dipo, kita mau membuat masa depan Indonesia gemilang atau mau membatalkan kewajiban? Mana yang mau kita pilih? Kalau sekedar membatalkan kewajiban, ya laksanakan aja yang jadi keputusan dari MK, laksanakan aja yang sekarang jadi rujukan undang-undang. Atau kita Indonesia pengen lebih baik, saya akan pilih yang kedua. Saya akan pilih Indonesia yang lebih gemilang, bukan sekedar membatalkan kewajiban, bukan sekedar membatalkan perintah undang-undang. Kita harus mengerjakan lebih dari yang diminta undang-undang.